Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai materi berikutnya ya, dari pesawat sederhana, yang yaitu adalah bidang miring. Jadi pada kesempatan hari ini, lanjutan dari materi sebelumnya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan masing-masing, dalam hati dimulai dengan selesai. Baik, langsung aja kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang bidang miring. Sebelum kita memulai, coba kalian perhatikan dulu, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini beserta tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Yang kedua, untuk menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran ini nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian bidang miring. Yang kedua, nantinya kalian diharapkan dapat menghitung keuntungan mekanis yang dihasilkan oleh bidang miring. Baik, sekarang mari kita awali dengan pemanasan terlebih dahulu ya anak-anak. Coba kalian perhatikan studi kasus ini. Pernah tidak kalian berjalan-jalan ke gunung seperti itu ya? Kemudian kalau kalian amati ya, di pegunungan itu jalannya biasanya berkelok-kelok ya. Mengapa di jalan pegunungan atau dataran tinggi itu sengaja dibuat berkelok-kelok? Jadi hal itu bertujuan untuk menerapkan prinsip bidang miring, di mana ketika landasan atau dibuat landai, maka tenaga atau usaha yang dibutuhkan untuk menuju ke puncak itu lebih kecil. Nah, ketika tenaga atau usaha yang dibutuhkan lebih kecil, maka itu dapat membuat kendaraan, baik itu motor, mobil, truk, dan sebagainya, itu dapat mudah melaju dibandingkan jalan yang misalkan lurus ya, tapi terjal, itu lebih sulit. Seperti itu. Oke, selanjutnya, baik, dari studi kasus yang awal tadi, maka kita bisa menarik ya jawaban bahwa pada dasarnya pengertian dari bidang miring itu adalah bidang datar ya, yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Sekali lagi, tujuannya adalah untuk memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan bidang miring adalah tangga, skrup, dan pisau. Selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana mencari besar keuntungan mekanik pada bidang miring. Ya, besar keuntungan mekanik pada bidang miring dapat dihitung dengan menggunakan rumus Km sama dengan L per H. Sekali lagi, Km di sini atau keuntungan mekanis di sini, di mana L ini adalah sebagai pengganti dari gaya beban dan H ini adalah pengganti dari gaya kuasa. Sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan mekanis dari bidang miring dengan rumus Km sama dengan L per H. Oke, untuk bisa lebih memahami kembali, coba kalian perhatikan di sini ya. Ini ada gambar pada 2.6 benda di bidang miring. Kalau kalian perhatikan di sini, L tadi yang seperti Pak Dodi bilang adalah panjang lintasan ya, dan H di sini adalah tinggi lintasan, membentuk sudut 90 derajat. Ya, jadi pada dasarnya kalau kalian perhatikan, maka keuntungan mekanis pada bidang miring ini bisa kita cari dari hasil pembagian dari L dibagi dengan H. Yang lagi, keuntungan mekanik pada bidang miring bisa kita cari dengan menggunakan rumus panjang lintasan atau L dibagi tinggi lintasan atau H. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba melatih bersama-sama dalam penerapan soal. Kalian perhatikan di sini, pada kasus ini kita bisa lihat di sebuah hutan kayu terdapat dua orang yang sedang menaikkan potongan kayu ke sebuah truk dengan bantuan bidang miring ya, dimana di sini digunakan papan. Jika panjang lintasan bidang miring tersebut sebesar 5 meter, jadi bisa kita perhatikan di sini ya, ini panjangnya sebesar 5 meter sini, dengan ketinggian bidangnya sebesar 2 meter misalkan. Jadi ketinggian ya, dari titik tertinggi sampai ke dasar, kita anggap bahwa datarannya ini atau tanahnya ini ya, tingginya sama sebesar 2 meter. Jadi dari atas
tempat tertinggi ya, dari atas truk ini sampai ke bawah 2 meter. Berapa keuntungan mekanisnya? Seperti biasa, kalian pause dulu video ini, kemudian kalian coba untuk kerjakan. Jika sudah, kalian play lagi dan kita akan cocokkan bersama-sama hasil dari penjumlahan yang sudah kalian lakukan. Baik anak-anak, setelah kalian menghitung, mari kita bersama-sama kita bahas ya. Seperti biasa, ditulis dulu ya, kita analisis dulu apa saja yang diketahui dari soal yang tadi sudah kita bahas, atau soal yang kita akan kerjakan ini. Yang pertama, panjang lintasan atau L ya, di sini diketahui 5 meter. Kalian tulis L 5 meter dan ketinggiannya sebesar 2 meter. H sama dengan 2 meter. Ini ditanya adalah keuntungan mekanisnya, maka keuntungan mekanis dari proses penaikan bongkahan kayu ini menuju ke truk bisa kita hitung dengan menggunakan rumus KM sama dengan L per H. Kita masukkan ya, keuntungan mekanisnya. L-nya kita masukkan 5 meter dan H-nya kita masukkan 2 meter. Sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan mekanisnya sebesar 2,5. Oke, jika sudah bisa difahami, silahkan kalian perhatikan soal berikut ini. Kemudian kalian kerjakan, kalian kumpulkan besok. Seperti biasa kalian tulis di buku tugas ya anak-anak, kemudian kalian kirimkan hasil jawaban kalian di Google Classroom. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Pada dasarnya cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan kata. Kita akan ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya yang akan membahas mengenai tuas atau pengungkit di hari Selasa besok. Kurang lebihnya Pak Rudi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.